Dia bagaimana itu sangat konsisten sekali. Ya, dari kecerdasannya luar biasa, dari segi bahasanya juga luar biasa. Dia diterima di dunia internasional juga. Oke ya, ya memang dulu saya itu tahun 2005-2010 menjabat Wakil Ketua DPC PT Perjuangan Kabupaten Banyumas. Dan sebelum itu juga tahun 1999 itu dari ranting sampai PAC. Dan terakhir itu Wakil Ketua DPC. Tentang kenapa saya kok mendukung Anies Baswedan. Nah, itu pengamatan saya tuh jauh hari sebelumnya pada saat Pilpres itu ya di 2009 saya kok melihat ada tokoh Bapak Anies menjadi moderator moderator itu panelis pada saat di SBY itu. Nah, itu saya tertarik di situ. Dari tutur katanya, ucapannya gitu loh. Nah, mulai tertarik di situ. Nah, kemudian muncul Pak Anies di dunia politik pada konvensi Partai Demokrat. Nah, itu tambah saya menarik sekali. Tunggu-tunggu. Nah, kemudian pada saat Pilpres 2014, dia menjadi juru bicara kampanye Bapak Jokowi gitu, pendamping Pak Jokowi. Lah itu, wah ini orang kok benar-benar luar biasa gitu. Dan di situ saya mulailah tertarik dengan Pak Anies Baswedan. Apalagi begitu dia Pak Jokowi terpilih, Pak Anies kan diangkat dari menteri, namun di tengah perjalanan dia tergusur. Nah, kemudian Pak Anies jadi gubernur DKI. Nah, kenyataan disitulah yang selama ini orang menganggap katanya kalau Pak Anies Baswedan ini jadi gubernur nanti ada Suriah di Indonesia gitu. Ya. Itu kan ininya kan begitu loh Pak. Ya, apa ya, benar? ya. Ternyata enggak. Ternyata Pak Anies ini membawai semua golongan gitu. Bahkan dia memberikan izin mendirikan gereja itu sampai 400-an lebih gitu loh. Ya artinya Pak Anies ini betul-betul menaungi semua golongan, semua suku yang ada di Jakarta. Dan pada saat kampanye dia apa yang dijanjikan sama Pak Anies itu ditepati. Bahkan sampai dia ada program DP 0 rupiah untuk rumah. Nah itu dia ditepati. Nah, kemudian bagaimana dia membuat kepada pemilik rumah yang di bawah 2M. Dia membebaskan pajak bumi bangunan. Nah, inilah sosok pemimpin yang betul-betul ikhlas itu mengabdi kepada negara dan bangsa. Dan dibuktikan lagi, saya sampai kagum-kagum seorang gubernur yang lainnya harta kekayaannya itu kan naik, tapi Pak Anies justru menurun itu Mas. Nah ini yang pilihan saya nih. Nah ini kalau presiden yang figur yang begini ini yang kita dambakan. Artinya dia penuh bertanggung jawab, tepat janji untuk berbakti nusa dan bangsa, tidak memperkaya diri sendiri. Semakin hari kita rakyat itu ditekan pajak terus, pajak, tapi pengelola pajaknya itu justru yang tidak laporan, yang menikmati uang pajak dari rakyat, kan begitu. Ini kan bertolak belakang harapan dari rakyat bagaimana nih
rakyat membayar pajak ke negara. Negara itu kan harusnya dikelola dengan benar. Tapi yang kejadian yang sekarang ini yang lagi ramai itu kan dulu para pegawai pajaknya malah pada menikmati uang itu untuk kepentingan pribadi bukan untuk kepentingan negara. Sampai-sampai ada kejadian ya mohon maaf kemarin ada yang baru yang terjadi itu anak seorang pegawai pajak itu kena kasus kan gitu dengan pamer kekayaannya hari Davison mobil mewah gitu, apalagi ada itu kelompok itu grup pegawai pajak menggunakan motor gede hari Davison, grup hari Davison ini rakyat ini luar biasa banget, dia benar-benar nih di bawah jualan itu mendapat untung kecil, belum bekerja pajak itu kan diselewengkan gitu. Ini yang kita menjadi perhatian. Ya mudah-mudahan harapan kita kan di pemilu 2024 ini kan pesta 5 tahun sekali. Ya kita secara konstitusi ketika Pak Jokowi di 2024 nanti bulan Oktober udah jabat, insya Allah figur Anies ini yang akan menggantikan gitu untuk menata negeri ini biar kembali lagi bisa menjadi macan Asia bahkan macan dunia gitu Pak. Kita kemarin kan turun ke beberapa desa gitu ya. Ya kita dalam tanya jawab itu ya masyarakat desa yang menyampaikan, Pak, tolong nanti ke Pak Anies jadi presiden. Kami kan petani, beli pupuk, gue angel banget. Di WU jere. Pupuknya langka, karena harganya larang banget. Lah begitu panen, beras, parinya murah, dasar murah sekali. Loh, kemarin saya di dekat Pasar Wage. Itu beras harganya tinggi, ada operasi bulog gitu. Belum minyak, ibu-ibu. Langka ya Pak? Ya, belum gas 3 kilo juga susah. Belum pakai sepeda motor, loh mau beli bensin, antrinya itu biasa. Begitu itu kehidupan di Banyumas juga merasakan gitu. Soal pilihan kan gini, kita punya insting yang kuat gitu ya. Kalau saya tidak mau merendahkan kandidat lain. Ya, bukan itu maksudnya. Bedan itu ya, dia bagaimana itu sangat konsisten sekali. Ya, dari kecerdasannya luar biasa, dari segi bahasanya juga luar biasa, dia diterima di dunia internasional juga. Jadi saya tidak akan membanding-bandingkan dengan figur lain. Bagaimana ini kan figur Pak Anies ini akan terjadi di Indonesia ini seperti Barack Obama gitu di Amerika. Nah, ini muncul ini di Indonesia ini. Ya, pendukungnya ini mohon maaf, pendukungnya Pak Anies ini semua rela berkorban semua. Tanpa perintah ya urunan membuat baliho, kumpulan segala macam menggalang dukungan kemana-mana tanpa perintah. Jadi ini akan menjadi perubahan di Indonesia gitu. Obama kedua ini di Indonesia gitu.
mencerminkan pendapat orang politik atau masyarakat ya. Ketika Ya. nah itu mungkin tidak mungkin, itu kandang merah kan begitu. Yeah. Kandang merah. Ini dunia penuh kemungkinan. Kami ini ya akan mengulangi ketika suksesnya Pak SBY Jawa Tengah. Pemilu 2009 itu kan merah kalah sama Pak SBY. 2004-2009 dia menang 50%. Oh, iya. Jadi presiden itu menang. Nah, kenapa sih kita dengan figur sosok Anies yang melebihi dari Pak SBY kok tidak bisa memenangkan? Oh, insya Allah kita bismillah, kita para relawan pokoknya udah bertekad bulat bagaimana ini menunjukkan ya relawan itu untuk memenangkan Anies, untuk melakukan perubahan tahun 2024 tanpa dikasih uang, tanpa biaya segala macam. Pokoknya ini dengan kita ikhlas lah, gitulah. Dengan modal semangat, bismillah, dengan para relawan-relawan, karena semakin hari ini kan tumbuh relawan-relawan, apalagi di Jawa Tengah. Kalau Jawa Tengah itu istilahnya kan kantong suaranya bisa kerebut, insya Allah ya Indonesia bisa kerebut untuk Pak Anies. Ini kalau sekarang kan suasana kehidupannya, kalau saya pribadi ya, apalah ya, sudah tidak ada secara umum kenyamanan. Banyak istilahnya kita kehidupan beragama juga ada kejadian ibaratnya sering diadu domba gitu ya. Nah, itu untuk masyarakat istilahnya tidak nyaman, karena ketika kita mengeluarkan statement seperti ini sedikit-sedikit dilapor. Nah ini kan kita nggak nyaman untuk kehidupan bernegara atau berbangsa. Nah kemudian di sisi pemerintah, ya mohon maaf ini ya saya ya, baik ketika pemilihan sekarang itu kalau saya berempat ini sudah dari menyimpang ajaran Bung Karno, karena ini negara kok berpijak kepada luar negeri, utang luar negeri. Nah ini yang sangat bertentangan dengan pendiri bangsa Pak Bung Karno begitu. Nah ini kan bagaimana ini kok sampai sekarang utang negara sampai melebihi batas gitu ya. Nah, yang mau nyaur itu siapa? Kan anak cucu kita. Nah makanya dibutuhkan pemimpin yang tegas, berwibawa, betul-betul punya gagasan yang cemerlang untuk mengendalikan negara Indonesia ini makmur dan sejahtera, bisa menjadi macan Asia seperti zamannya Pak Harto gitu.